Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang baru, di tahun yang ini. Apapun yang kita sedang hadapi, tetaplah mengucap syukur. Baik itu baik atau tidak baik, tetaplah kita mengucap syukur. Kalau Bapak Ibu, Saudara semua pernah pergi ke luar pulau dari Jawa, ketika kita ke ujung barat, kita akan ke Sumatera, ke ujung timur kita akan ke Bali. Pastilah di ujung selama di perjalanan kita menggunakan jalan darat, kita harus menyeberang melalui lewat kapal feri, Saudara. Saya suka memperhatikan bagaimana kapal feri ketika akan mendarat, pegawai di kapal tersebut dia lemparkan tali ke pinggir, lalu ditarik sampai ketemu tali yang besar, lalu diikatkan di patok yang ada di ujung, patok yang ada di dermaga, lalu diturunkan juga jangkar supaya kapal tersebut bisa merapat ke darat dan para penumpang baik kendaraan yang berjalan kaki atau bus atau truk bisa menurunkan. Saat badai atau ombak tidak terlampau besar untuk menurunkan penumpang tidak bermasalah, Saudara. Aman-aman saja jalannya. Tetapi ketika ombak besar, ketika menaikkan atau menurunkan penumpang sangat menegangkan. Walaupun itu Saudara perhatikan, itu ada patok, ada ikatan dari kapal tersebut sampai ke dermaga, juga ada jangkar yang diturunkan. Tetapi tidak selamanya juga ombak itu besar. Ada saat ombaknya tenang, orang turun naik begitu mudahnya, begitu cepatnya, bisa berlalu, bisa berjalan dengan baik. Jadi ada musimnya juga, tidak selamanya. Seperti yang firman Tuhan katakan, segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya. Ada saat baik, ada saat susah, ada saat senang. Semuanya boleh berjalan dengan yang kita hadapi. Sekarang pun apa yang sedang kita hadapi pasti ada musimnya, ada selesainya. Di Ibrani 6 ayat 19-20 dikatakan seperti demikian. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Sebagai pegangan yang aman, merupakan pegangan yang kuat bagi hidup kita. Pengharapan, saya ulangi, pengharapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat bagi hidup kita. Jadi ketika seseorang punya pengharapan, sangat diperlukan pengharapan itu. Dan harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita dan sudah masuk ke sana menjadi imam agung kita untuk selama-lamanya seperti Imam Melkisedek. Tidak salah firman Tuhan menggambarkan bahwa manusia itu diibaratkan sebagai kapal, Saudara. Karena kapal pun sama bersifatnya labil, tidak bisa diam. Dia kadang goyah, seperti manusia, kadang galau, kadang susah, kadang dia tidak percaya, kadang percaya. Penuh dengan kelabilan. Maka jadi diperlukan jangkar, yaitu pengharapan. Jangan kita kehilangan pengharapan. Jangan pernah kita tidak berpengharapan. Jangan kita sampai putus pengharapan. Apalagi seperti yang kita rasakan, mungkin seperti yang COVID-19 ini seperti badai, seperti gelombang yang begitu besar. Tetapi tetaplah berpengharapan. Berpengharapan hanya kepada Yesus. Dia yang sudah merintis supaya pengharapan kita bisa terus hanya kepada Dia. Jadi kesimpulannya, mengapa kita perlu berpengharapan? Karena hanya Yesus saja yang memberi harapan di dalam hidup ini. Jangan mau labil, jangan mau digoyahkan, tetaplah berpengharapan. Yesus satu-satunya harapan setiap saudara dan saya. Dan segala sesuatu ingat ada musimnya, ada waktunya. Dan tetaplah sabar menanti pengharapan yang Tuhan
berikan. Salam sehat senantiasa, Tuhan Yesus berkati.